Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi dalam video kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran ilmu faraid. Yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang kerabat-kerabat dekat kita yang bukan sebagai ahli waris. Jadi kenapa saya perlu perjelas ini? Karena ada keluarga-keluarga kita yang dekat jalur keluarga atau kekerabatannya kepada kita, namun dalam ilmu faraid mereka bukan termasuk golongan ahli waris. Jadi sebenarnya mudah kita untuk menentukan siapa yang bukan sebagai ahli waris dengan kita mengingat sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video-video terdahulu, yaitu golongan ahli waris yang jumlahnya ada 25 orang, 15 orang golongan laki-laki dan 10 orang golongan perempuan. Jadi dari 15 orang golongan laki-laki yang disebutkan itu di luar dari laki-laki yang di luar dari golongan 15 itu berarti dia bukan ahli waris. Begitu juga dengan golongan perempuan. Dari 10 golongan perempuan di luar yang disebutkan dari golongan perempuan itu berarti dia bukan sebagai ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya siapa mereka yang keluarga dekat kita yang bukan sebagai ahli waris. Yang pertama adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan jalur anak kita perempuan. Jadi begini maksudnya. Misal kita mempunyai seorang anak perempuan, kemudian anak perempuan kita itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, berarti anak perempuan ini tadi berarti cucu kita. Jadi cucu laki-laki dan cucu perempuan namun jalur perempuan. Nah, mereka ini di dalam ilmu faraid bukan sebagai ahli waris. Jadi bukan golongan ahli waris. Namun ada istilah mereka termasuk golongan zawil arham. Jadi mereka zawil arham. Kemudian juga kakek garis ibu. Maksudnya gini, ibu kita mempunyai seorang ayah. Jadi ayahnya ibu itu berarti kakek kita. Jadi kakek jalur ibu, kakek sebelah ibu, dia bukan sebagai ahli waris. Kemudian dari keponakan. Nah, seluruh keponakan perempuan kita, baik itu dari anak saudara kita yang laki-laki ataupun anak saudara kita yang perempuan. Jadi anak-anak mereka yang perempuan, keponakan kita yang perempuan bukan sebagai ahli waris. Nah, begitu juga dengan keponakan kita laki-laki tapi jalur saudara kita yang perempuan, mereka bukan ahli waris. Jadi yang sebagai ahli waris itu jadi keponakan kita laki-laki garis laki-laki. Jadi anak saudara laki-laki kita yang sekandung dan anak saudara laki-laki kita yang sebapak. Ada dua golongan ini aja. Di luar itu laki-laki sebelah saudara perempuan kita, keponakan laki-laki kita sebelah perempuan kita bukan sebagai ahli waris. Kemudian paman kita, paman sebelah ibu kita. Jadi saudara-saudara ibu kita, paman bukan sebagai ahli waris. Cuman paman sebelah ayah saja sebagai ahli waris. Kemudian semua bibi perempuan. Jadi semua bibi perempuan. Oh maaf, bibi memang perempuan. Jadi semua bibi kita, baik itu saudari ayah, saudari kandung ayah kita ataupun saudari kandung ibu kita bukan sebagai ahli waris. Nah, begitu juga dengan sepupu kita. Jadi sepupu kita, semua sepupu perempuan bukan sebagai ahli waris, baik dari anak paman kita yang dari ayah ataupun anak paman kita yang dari ibu. Jadi semua sepupu kita yang perempuan bukan sebagai ahli waris. Begitu juga dengan sepupu laki-laki jalur perempuan. Jadi maksudnya sepupu kita laki-laki dari anak saudaranya ibu kita. Jadi mereka bukan sebagai ahli waris karena dari jalur perempuan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita mengerti. Jadi sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam penentuan para ahli waris. Karena saking dekatnya mereka ini, kekerabatannya dengan kita, kadang bisa membuat kita salah dalam penentuan ahli waris. Jadi terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon koreksinya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.